Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ketika seseorang hendak beramal, baik itu membaca Quran atau sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pokok pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat suwarikum, kegantengan kita, wa a'malikum, jabatan dan harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali adalah hati kita. Apabila hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah tersebut cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah yang tidak didasari ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap seseorang beramal, baik amal kebajikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus mengecek hatinya tersebut 3 kali pengecekan. Yang pertama, sebelum dia beramal, dia harus memperbaiki niatnya. Ketika beramal, dia luruskan niatnya. Ketika setelah beramal, dia juga meluruskan niatnya tersebut. Jangan sampai mengumbar-umbar amal yang dia telah perubat, atau sampai yaitu ketika beramal mencari kemasyhuran atau mencari ketenaran. Oleh karena itu, hati ini adalah baitur Rabb, pandangannya Tuhan, tempat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengisi pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelek pandangannya Allah dilihat dari hati kita. Apabila jelek hati kita, maka Allah pun benci terhadap diri kita. Suatu ketika dijelaskan dalam kitab Jauharil Lu'lu'iyah bahwa ada seorang bersaudara, adik dan kakak, yang mana kakaknya tersebut adalah orang ahli ibadah. Semua bentuk ibadah dia kerjain. Semua bentuk sholat, puasa, Senin Kemis, semua dia kerjakan. Yang anjuran dari Rasulullah SAW dia kerjakan. Akan tetapi seorang adik ini bertentangan dengan amal, yaitu daripada kakaknya tersebut. Seorang kakak tinggal di lantai atas, seorang adik tinggal di lantai bawah. Bertahun-tahun kakak ibadah dan bertahun-tahun adik bermaksiat. Semua bentuk maksiat dia kerjakan. Akan tetapi tiba-tiba seorang kakaknya tersebut didatangi dan dibisiki oleh setan, yaitu ru'yatul amal, melihat amal yang sudah dia kerjakan. Setan pun berbisik, wahai kakak, wahai abang, cukup saja engkau ibadah. Sekali engkau nikmati bagaimana nikmat dunia ini. Engkau bergabung dengan adik engkau, nikmati bagaimana kenikmatan dunia. Nanti engkau bertobat dan pasti Allah akan menerima tobat engkau. Bertolak belakang tentang adik subuh-subuh. Adik tersebut malam harinya minum khamar. Tiba-tiba pas subuh hari didatengin hidayah dan malaikat pun datang kepada seorang adik, mengatakan di dalam hati seorang adik tersebut, wahai seorang adik, sudah waktunya engkau hijrah, sudah waktunya engkau bertobat kepada Allah, gabung kepada kakak engkau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si kakak pagi hari berniat turun daripada rumahnya tersebut, berniat yaitu mau bergabung untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi adik ini jalan daripada tempat sampah, tong sampah tersebut, mau pulang ke rumahnya, niat tobat dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Aneh bin ajaib, apa yang terjadi? Seorang kakak turun dari tangga dan adik ingin naik ke atas. Ketika perjumpaan seorang kakak yang ahli ibadah dan adik ahli maksiat, akan tetapi hati mereka berbeda. Seorang kakak yang ahli ibadah, hatinya ingin bermaksiat kepada Allah. Seorang adik yang ahli maksiat, tapi hatinya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah cabut nyawanya dalam keadaan seperti itu, di tangga yang sama, akan tetapi niat yang berbeda. Sehingga ulama mengomentari dalam kitab Jauharil Lu'lu'iyah, wa yuhsyarul abid ala maksiatil maksiyah. Maka besok seorang abid ahli ibadah tersebut akan dikumpulkan sama pelaku-pelaku maksiat. Wa yuhsyarul asi ala niatil abid. Besok hari kiamat
seorang asi pendosa, adiknya tersebut akan dikumpulkan dengan orang-orang ahli ibadah gara-gara niatnya yaitu ingin berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan Allah yaitu tempat hatinya seorang. Oleh karena itu, wajib bagi kita yaitu selalu ikhlas ketika beramal. Pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Akhlis dinaka yakfika li amalil qalil." Perbaikilah ikhlas engkau ketika beramal, maka sedikit amal dengan ikhlas dipandang Allah dengan banyak beramal tersebut. Bakalan mencukupi bagimu daripada amal yang banyak tapi diumbar-umbar dan tidak ikhlas, tidak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.